Hai, I'm Arini. Ini adalah take kedua ya, video tentang bahas hantu anak-anak ya. Nanti video yang pertama aku nanti taruh di belakang ya. Pusing banget. Jadi tadi videonya udah aku rekam ya kan, tapi suaranya ada gangguan. Aku biasanya nggak pernah gitu, aku kan pakai ini mirip TWS gitu ya. Biasanya suaranya itu nggak pernah seperti itu, tapi nggak tahu kenapa aku cerita dia malah suaranya ada gangguan ya, jadi agak susah didengar. Nanti aku masukin ke akhir video ini deh, kalian dengar sendiri. Jadi ini take kedua karena aku nggak ada skrip ya, aku cuma cerita-cerita aja ya. Oke deh. Jadi gini, waktu itu aku masih kos ya, sekitar tahun 98an gitu ya. Di tempat aku kos itu dia di rumah tua. Jadi aku itu dikasih, sebenarnya kamar aku itu untuk 2 orang, tapi karena nggak ada yang mau ngekos, jadi tinggal aku sendiri di situ. Jadi ada 2 lemari ya kan, tapi ini dari kayu semua ya karena rumah tua ya. Jadi kan ceritanya aku itu kan kuliah, kerja, pulang kerja, kuliah, dan biasanya aku itu suka gambar komik gitu loh. Jadi tidur itu kadang-kadang sampai pagi gitu ya kalau hari Sabtu atau apa gitu. Jadi pas aku tidur, tiba-tiba tengah malam rasanya kok ada yang ngelihatin gitu. Jadi aku tiba-tiba aku tengok ke depan gini, ada anak kecil gitu. Dan anak kecil ini aku taruh di samping ya, ilustrasinya ya. Jadi anak ini ngelihatin aku. Jadi karena akunya orangnya skeptis, jadi aku jalan ke tempat dia, terus aku kayak gini, samping dia kan ada stop kontak ya. Dalam hatiku kayak gini, kalau dihidupin lampunya dia pasti hilang gitu. Jadi ya udahlah ya kan, aku hidupin lampu gitu, ya beneran hilang gitu. Terus aku dalam hatiku bilang gini, kita kan kos-kos ya, aku juga numpang di sini. Jadi kita tinggal sama-sama, jangan saling ganggu ya. Jadi cerita singkatnya, anak ini nggak pernah lagi munculkan diri di kamar aku gitu loh. Nggak pernah lagi sejak itu. Dan aku itu adem kali di situ karena kalau kita kos-kos ya sebelumnya itu ya biasanya satu kamar bisa sampai banyak banget orangnya gitu. Tapi ini kebetulan karena yang ngekos gak ada, jadi aku jadi VIP di situ lah kira-kira. Jadi aku jadi nggak mood nih ceritanya, karena tadi aku udah ngeceritain banyak banget gitu ya kan. Jadi disuruh take ulang, aku jadi nggak mood lagi ceritanya. Aku rasa inti ceritanya cuman itu ya. Jadi aku mau cerita sedikit tentang website aku ya. Jadi website aku itu tadinya kan pakai LinkedIn ya. Jadi itu udah aku ceritain di video yang satu lagi. Jadi ceritanya blog aku itu kena hapus ya kan. Terpaksa domainnya aku nitipkan dulu ke ini ya kan, domainnya itu kan aku sewa gitu. Jadi di Hostinger kebetulan ada dapat gratisan hosting gitu loh, tapi dia seperti dia kayak Linktree gitu aja. Ya udahlah, aku nitipkan ke situ, dan nanti di samping juga ada ya gambarnya. Jadi ceritanya ini website ya kan, di dalamnya aku udah taruh LinkedIn. Jadi biarpun aku pakai domain aku sendiri, tapi karena di situ ada tombol yang ngarahi ke LinkedIn,
itu juga kena jadi terindikasi spam gitu loh di Pinterest. Jadi sementara kalian kalau mau download, kalian buruan download ya. Karena nanti mungkin bisa berapa hari lagi itu semua hilang ya. Karena aku cuma punya waktu sampai 20-an nanti lah. Waktu VIP ku itu habis ya, nanti mungkin linknya hilang semua ya. Jadi aku gak lanjut lagi karena aku tadi sudah cerita ke langsung adminnya sana, katanya kalau mau transfer domain harus bayar lagi setahun domain gitu. Jadi dioperasikan manual katanya gitu. Sebenarnya itu operasikannya nggak susah ya, cuman kalau nggak salah aku pernah cuman transfer domain itu kan sebetulnya nggak susah, cuman karena mungkin mereka mau cuan lagi ya, jadi dari domain mereka mau dapat juga, sedangkan mereka bulanan juga mereka minta dana bulanan juga. Dan kalau misalnya kalian beli ada ebook gitu, mereka juga caskan itu juga, itu casnya sekitar hampir 5 ribuan gitu ya kan. Jadi aku cerita di sini, mungkin nanti kalian lihat website aku itu mungkin agak berubah-berubah nanti ya, sementara itu dulu karena aku belum punya dana untuk bikin website yang pakai hosting berbayar ya, belum ada dana untuk itu. Dan bagi kalian yang mau buku-buku gratis itu, kalian boleh segera download yang masih ada karena nanti udah mau hilang. Jadi ya itu aja deh. Nanti video ini aku lanjut sama video yang tadi ya, yang audionya rusak ya, kalian dengar sendiri ya. Aku juga bingung dan aku nggak tahu video yang ini apakah audionya juga rusak, apakah ada gangguan juga, aku nggak tahu. Nanti mudah-mudahan enggak ya, karena kalau iya mungkin video ini bakalan batal ditayang gitu loh. Oke. Jadi nggak seru gitu loh, nggak mood aku jadi cerita, tadi udah seru banget. Oke, see you in the next video ya, goodbye. Ini pernah aku bahas tentang Dewa Lucu ya, yang tentang aku skeptis ya, tentang aku skeptis gitu loh. Jadi ini kebetulan waktu aku itu masih awal-awal di Medan itu, aku kan orangnya luar kota. Jadi aku awal-awal di Medan itu aku ngekos gitu ya. Jadi waktu itu masih kuliah, atau udah tamat, kayaknya masih kuliah ya, udah agak lupa. Itu sekitar deket tahun 98-an itu, yang waktu yang keributan itu, yang rasis itu, keributan rasis itu kan. Jadi ya tahun-tahun 98 itu. Jadi entah itu ya dekat-dekat itulah, aku udah lupa ya. Sebetulnya ada cerita yang menyeramkan, tapi aku mau cerita tentang lucunya aja dulu ya, tapi sebentar aja ya. Jadi waktu itu aku ngekos. Jadi ngekos ini di rumah orang kalau nggak salah di lantai 2. Dan lucunya ya, ini ada yang lucu, pemilik rumahnya ini anaknya ada kemiripan sama aku gitu. Anaknya masih SMP ya kan, tapi dia badannya gede banget gitu loh. Jadi aku sekarang agak 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 gemuk ya gitu, namanya udah emak-emak ya. Tapi kalau anak ini waktu belum menikah, aku yang belum punya anak, memang badan kecil banget gitu loh. Jadi kalau misalnya aku dulu kan paling suka dengan teknologi ya, jadi aku sering ke warnet dulu habis pulang. Biasanya habis pulang kerja, biasanya nggak habis pulang kerja sih, karena aku dulu kan waktu itu ada kuliahnya, jadi habis pulang kerja langsung kuliah, pulang sampai rumah udah tengah malam gitu ya kan.
Jadi kalau minggunya itu aku kalau nggak ke time zone, kalau nggak ke time zone aku main game karena aku sukanya ke warnet. Bisa dari pagi sampai malam gitu loh di sana. Ke warnet ngapain? Bukan main game, tapi untuk ngelihat-ngelihat ada misalnya entah apalah gitu di internet gitu ya. Dulu itu kalau aku nggak tahu kalian itu kalau penggemarnya eh, cari uang di internet itu aku dulu sampai ada idola namanya Ane Ahira itu ya, tapi sekarang orangnya udah kemana sudah ya. Jadi oke, sampai di situ stop dulu nggak nanti kepanjangan ya. Jadi di kos ini ya, anak ini kan kalau sama aku itu disering dipikir kakaknya aku karena dia tinggi. Udah gitu aku dulu orangnya kecil kan, kalau eh, di tempat warnet itu kalau ditanyain adik SMP-nya di mana, padahal waktu itu aku udah tamat, udah kuliah S1, S1 enggak D1. Dulu aku kuliahnya D1 sekretaris, maksudnya dia bisa langsung kerja gitu. Jadi saking dulunya kecil banget dengan dikira orang masih SMP gitu loh ya kan. Jadi oke okay lah ya, itu skip, itu ada yang lucunya. Tapi cerita horor lucunya itu, jadi di kos ini ya, rumahnya kan rumah tua gitu ya. Jadi kebetulan ya, ini nggak selalu sih. Jadi suatu hari aku tidur tiba-tiba ada kayak ini tengah malam tiba-tiba bangun sendiri ya. Kayak ada yang merhatiin gitu kan. Jadi aku lihat gitu, buka mata, rupanya di depan aku itu kan, namanya kan tempat tidur kos ya, jadi satu kamar doang ya kan. Jadi tempat aku tidur di sini misalnya, dia di sininya, di depan aku itu, pas di sampingnya itu stop kontak, terus pintu ya kan. Aku kebangun, kok ada anak kecil, jadi dia diam gitu, ngeliatin aku kayak gitu. Jadi dia diam gitu, ini anak kecil ngapain ya. Jadi karena perasaan aku udah nggak enak gitu ya, ya udah gitu kan, apaan sih gitu kan. Jadi aku jalan melewati dia gitu. Terus aku ikutin lampu gitu, biar kalian tahu seskeptis apa aku itu. Jadi kan udah buka lampu ya, aku lihat lagi dia udah nggak ada kan. Jadi aku bilang gini, uh, kita kan sama-sama numpang di sini ya, aku juga ngekos di sini ya, jadi kita saling menjaga, kita saling hormati ya, jangan saling ganggu gitu loh. Karena aku ngomong gitu kan, terus di situ ya udah tidur. Aku kalau nampak yang seperti itu ya, satu ya, aku pura-pura nggak nampak. Betul-betul secuek itu kan, pura-pura nggak nampak walaupun aku takut, tapi aku jarang takut ya. Ada aku pernah aku pernah takut banget ya, nggak satu sih, dua kali nanti aku ceritain di next cerita ya. Jadi yang ini aku nggak takut. Jadi besoknya aku ceritain sama anak kosku itu, di kosku itu tuh tanya, kalian itu kamar siapa sih, aku bilang gitu kan. Jadi aku bilang gini gini gini, penghuni rumahnya yang malah ketakutan. Padahal anaknya kadang-kadang kan suka di tempatku main-main gitu. Mereka yang ketakutan. Padahal itu rumah mereka. Kalian bayangin skeptis apa aku itu. Jadi aku itu orangnya itu sebetulnya nggak percaya hantu. Jadi kalau aku bisa dibilang di sana ada hantu gitu ya, mana-mana ya kita lihat. Sekepo itu. Jadi ini ada ceritanya sih sebetulnya. Kapan aku mulai bisa agak percaya-percaya gituan ya. Ada kena batunya sih. Itu aku kena batunya sama Dewa Ponku. Itu lucu banget ceritanya. Jadi untuk hari ini aku cerita itu aja ya. Karena nanti susah aku bikin deskripsinya gitu ya. Nanti kepanjangan.
Oke. Untuk next cerita, kalian mau cerita yang lucu tentang kena batunya sama Dewa Konpung? Satu atau dua? Kalian mau cerita tentang aku ngekos di rumah hantu, ketemu sama Wowo, sama kali aku ketemu sama Wowo. Tapi nggak ketemu gimana sih, ceritanya seperti itu. Dan ketiganya, itu dua cerita itu panjang banget. Oh, aku ada cerita juga. Waktu aku buka warung, ya kan? Kemudian ada yang ngirim gitu. Jadi itu ketiga ya. Kalian boleh pilih satu, dua, tiga. Mau yang mana? Kalian tulis di kolom komentar ya. Oke. Okay. Sebagai tambahan ya, tentang cerita website aku ya. Mungkin kalian bingung ya, website aku tiba-tiba kok berubah-berubah terus ya. Jadi awalnya itu seperti ceritaku yang kemarin udah aku jelasin ya, kalian lihat sendiri ya di uh, di video yang sebelumnya ya. Nanti aku tampilkan judulnya di sini. Kalian boleh lihat di situ. Dan ini lanjutannya. Jadi karena kalau mau sewa hosting ceritanya, gini, mana sih dari mana-mana. Jadi gini, LinkedIn itu sebetulnya banyak yang pakai, tapi masalahnya dia jadi dianggap scam gitu loh sama sosial media gitu ya. Jadi kalau aku itu maunya bisnis itu kan berdasarkan kepercayaan, ya kan. Jadi terakhir dari Blogspot, blog aku itu kena hapus, padahal itu udah bertahun-tahun aku di situ, ya kan. Domain aku itu juga yang www.ariniantu.com itu udah lama banget, kan sekarang aja udah bertahun-tahun aku pakai itu, tidak pernah ada masalah. Tapi karena aku bikin post gitu, kemudian aku arahkan ke LinkedIn biar untuk kalian ngambil ibunya gitu loh. Ternyata LinkedIn ini sudah dianggap spam gitu loh. Jadi sekarang aku di Hostinger, aku kan pakai Hostinger. Jadi di Hostinger itu ada dikasih kebetulan dikasih hosting gratis tapi setahun, tapi ya dia bentuknya seperti link gitu aja, seperti link tree gitu kan. Jadi aku pikir udahlah pakai aja dulu lah, gimana ya kan, karena mendesak gitu tiba-tiba tak bisa diakses ya kan website itu sementara. Karena aku jujur ya, aku nggak ada modal untuk beli hosting ya, jadi ini lagi cari-cari gimana caranya gitu ya kan. Jadi kalian nanti jangan kaget nanti kok tiba-tiba ibu-ibu yang di LinkedIn itu hilang semua ya. Soalnya aku cuma punya waktu sampai akhir bulan ini, ya kan. Sementara aku kan sampai sekarang aku belum tahu nanti mau pakai apa. Mungkin ya sementara nanti lihat dulu. Mungkin nanti buka LinkedIn lagi, ya kan. Tapi bagi kalian, mungkin aku belum sempat upload data. Bagi kalian yang masih mau download buku-buku gratisan di situ, kalian boleh segera download ya. Karena nanti kalau nggak kalian download itu kan gratis, ya kan. Kalau nggak kalian download nanti mungkin, maksudnya mungkin nanti nggak ada lagi gitu. Karena aku kan belum tahu kapan aku sempat upload lagi ke tempat lain. Ini belum dapet gitu loh. Tapi nanti kalau udah dapet, aku umumkan lagi di YouTube. Oke, itu aja deh. Okay, see you in the next video and goodbye.